Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak. Gimana nih kabarnya? Oh, alhamdulillah baik semua ya. Gak ada yang sakit ya. Tapi masih tetap semangat kan nih? Oh ya, masih semangat ya walaupun pagi-pagi yang seharusnya weekend jalan-jalan, liburan, tapi kita di sini ngumpul untuk sama-sama belajar. Nggak apa-apa. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kedepannya. Nah, sebelum ke kegiatan inti, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Siti Hardianti dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 2, jurusan Gizi. Kali ini saya berkesempatan untuk menjadi perwakilan menyampaikan tentang hipertensi. Nah, sebelumnya ibu-ibu, bapak-bapak, udah pada tahu belum nih hipertensi itu apa? Ya, benar sekali. Hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi. Nah, tekanan darah tinggi atau hipertensi itu menjadi salah satu masalah di Indonesia loh. Karena sudah ada 25,80% di Indonesia yang menderita hipertensi pada tahun 2013. Nah, kemudian dari tahun ke tahun semakin meningkat nih, Bu, Pak. Pada tahun 2018 meningkat kurang lebih sebanyak 9% menjadi 34,11%. Nah, semakin penasaran kan nama hipertensi itu apa? Kita lanjutin aja. Hipertensi itu apa sih? Nah, hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi yang kayak gimana nih? Oh, tekanan darah tinggi yang di atas 140/90 mm reksa. Nah, hipertensi ini biasa juga disebut dengan pembunuh senyap. Serem juga ya, pembunuh senyap, atau bahasa kerennya the silent killer. Nah, kenapa sih disebut dengan pembunuh senyap? Ibu bapak ada yang tahu nggak? Nah, jadi tuh pembunuh senyap itu bener banget tuh, nggak ada keluhan yang terlihat, keluhan yang dirasakan pada umumnya. Penderita hipertensi ini umumnya tahu ketika sudah ada penyakit-penyakit komplikasi nih. Jadi penderita hipertensi tuh baru tahu pas udah ada penyakit-penyakit komplikasi lainnya. Nah, di sini ada tekanan darah normal manusia yaitu 120/80. Nah, untuk bagian atasnya atau angka 120 ini merupakan tekanan darah sistolik namanya. Nah, yang bagian bawah 80-nya ini merupakan tekanan darah diastolik. Nah, di sini ada klasifikasi hipertensi. Jadi hipertensi itu ada 3 tingkatan. Nah, untuk normalnya di sini ada 120 sampai 129 untuk sistoliknya. Kemudian untuk diastoliknya 80 sampai 84. Nah, untuk hipertensi tingkat 1 itu sistoliknya 140 sampai 159 dan atau diastoliknya itu 90 sampai 99. Ibu bisa lihat, Bapak bisa lihat ini ada hipertensi tingkat 1, tingkat 2 dan tingkat 3. Nah, selanjutnya di sini ada gejala hipertensi. Nah, pada umumnya hipertensi itu tidak disertai dengan gejala atau keluhan tertentu, tapi ada keluhan yang tidak spesifik. Jadi ada beberapa orang yang mengalami keluhan ini nih. Yang pertama itu ada sakit kepala, pusing. Biasanya penderita hipertensi atau darah tinggi itu sakit di bagian tengkuk leher atau ngerasa berat gitu. Nah, terus juga jantung berdebar-debar, rasa sakit di dada, terus juga gelisah, penglihatan kabur, mudah lelah, ada juga yang disertai dengan mimisan, perdarahan, dan macam-macamnya. Nah, selanjutnya di sini ada faktor risiko hipertensi. Faktor risiko itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hipertensi. Ada yang tahu nggak sebelumnya? Oh, makan garam? Ya bisa jadi. Coba kita lihat dulu ya. Nah, faktor risiko hipertensi itu ada 2. Yang pertama itu dapat diubah dan tidak dapat diubah. Kita lihat dulu yang tidak dapat diubah dulu ya. Nah, faktor risiko yang tidak dapat diubah, yang pertama itu ada umur. Jadi kalau misal umur semakin bertambah atau semakin tua, itu pembuluh darahnya semakin kurang elastis atau kaku. Nah, makanya bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Nah, jenis kelamin. Menurut beberapa penelitian, perempuan itu lebih berisiko kena
hipertensi, lebih banyak yang terkena hipertensi. Selanjutnya ada genetik atau keturunan. Jadi mungkin dari riwayat keluarganya udah ada hipertensi, makanya kita kena hipertensi. Itu bisa jadi karena ada genetik. Nah, selanjutnya ada faktor resiko hipertensi yang dapat diubah. Nah, faktor resiko ini diakibatkan karena perilaku yang tidak sehat. Yang pertama itu ada kebiasaan merokok. Yang kedua ada konsumsi garam berlebih. Yang ketiga berat badan berlebihan, kegemukan. Nah, ini bisa menjadi salah satu faktor untuk terjadinya hipertensi. Kemudian ada kurangnya konsumsi serat. Biasanya serat ini ditemukan di sayur dan buah. Selanjutnya ada kurangnya aktivitas fisik dan olahraga, konsumsi alkohol, terus juga ada penyakit dislipidemia atau kolesterol, nah faktor stres. Nah, ini semua merupakan faktor-faktor yang dapat beresiko hipertensi. Nah, karena ini merupakan perilaku sehingga bisa diubah seiring berjalannya waktu. Kenapa sih hipertensi berbahaya? Nah, hipertensi ini ternyata bisa memicu penyakit-penyakit komplikasi lainnya yang tidak kalah berbahaya. Yang pertama itu bisa penyakit jantung. Nah, kalau udah penyakit jantung itu udah pasti parah ya, penyakit jantung. Terus kemudian bisa jadi stroke, penyakit ginjal, kerusakan mata. Nah, kerusakan mata pada retina. Terus juga ada penyakit pembuluh darah tepi, gangguan saraf, penyakit otak, dan masih banyak lagi. Nah, semakin tinggi tekanan darah, semakin tinggi juga risiko kerusakannya nih Bu Pak. Serem ya gitu. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya itu ada cara menurunkan tekanan darah. Nah, cara menurunkan tekanan darah ini ada 2. Sebelumnya, ibu-ibu bapak-bapak ada yang udah tahu belum cara menurunkan tekanan darah? Nah, ya, bener banget Pak, minum obat ya. Nah, pertama itu ada minum obat, yang kedua itu mengatur pola hidup sehat. Nah, untuk minum obat sendiri ini, biasanya obatnya itu ditentukan dosisnya oleh dokter sesuai dengan tekanan darahnya. Nah, untuk penderita hipertensi yang sudah minum obat, maka obatnya harus diminum secara teratur dan tiap hari, karena obat hipertensi ini bukan untuk menyembuhkan hipertensi, tetapi untuk mengontrol tekanan darah. Nah, selanjutnya ada mengatur pola hidup sehat. Nah, ini ada tips mencegah dan mengendalikan hipertensi dapat dikurangi dengan yang pertama itu membatasi gula dan garam. Gula, garam, dan lemak. Kurangi konsumsi garam, jangan melebihi 1 sendok teh. Nah, kenapa sih harus kurangi konsumsi garam? Nah, jadi di garam ini ada yang namanya natrium. Nah, natrium ini mempengaruhi hipertensi atau mempengaruhi tekanan darah. Natrium ini sifatnya mengikat air sehingga sehingga adanya natrium ini membuat volume darah meningkat dan menjadikan tekanan darah semakin tinggi. Nah, selanjutnya itu adalah melakukan aktivitas fisik atau olahraga minimal 30 menit per hari, entah jalan kaki atau olahraga lari. Pokoknya sesuka ibu bapak aja deh yang kira-kiranya bisa dilakukan tiap hari. Selanjutnya adalah tidak merokok atau menghindari asap rokok. Nah, selanjutnya adalah dengan makan makanan berpola gizi seimbang. Nah, gizi seimbang itu ada apa aja? Ada makanan pokok, ada sayur, ada buah, ada protein hewani, nabati. Nah, selanjutnya ada mempertahankan berat badan dan menghindari minuman alkohol. Nah, selain itu ada beberapa bahan makanan yang perlu dihindari untuk penderita hipertensi. Yang pertama itu adalah makanan yang diolah menggunakan garam dapur atau baking powder dan baking soda. Nah, tadi sebelumnya sudah disinggung masalah natrium. Nah, hal ini sama. Kenapa tidak menggunakan garam, baking powder, dan baking soda? Karena ada kandungan natriumnya yang bisa menjadi faktor risiko hipertensi. Nah, makanan apa saja sih yang ada itunya? Yang ada garam, baking soda, baking powder? Misalnya roti, biskuit, keripik-keripik asin. Nah, selanjutnya bahan makanan kedua adalah makanan yang diolah dengan garam dapur atau diawetkan. Biasanya nih yang diawetkan itu ada telur asin. Nah, telur asin itu menggunakan garam kan untuk diawetkan, ikan asin, dendeng, abon, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah makanan
yang diawetkan dalam bentuk kaleng, biasanya seperti ikan sarden, kornet, nah, sayuran dan buah-buahan kaleng. Nah, ini yang makanan-makanan kaleng ini biasanya menggunakan natrium sebagai bahan pengawetnya. Nah, selain itu ada bumbu seperti kecap, kaldu blok, bumbu-bumbu penyedap. Nah, ini adalah bahan makanan yang natriumnya itu tidak terlihat, yang biasanya kita gunakan tapi kita nggak tahu nih kalau ternyata natriumnya banyak di dalam situ, ya kan. Nah, selanjutnya ada membatasi margarin, mentega, itu karena untuk membatasi lemak. Terus selanjutnya membatasi minuman bergas seperti minuman bersoda. Nah, sampai di sini sharing-sharing kita. Sebelumnya Ibu dan Bapak ada yang ingin bertanya? Sudah cukup ya? Sudah mengerti? Alhamdulillah kalau misalnya sudah mengerti. Nah, baik, kalau gitu saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.